dalam kekristenan hanya dua bentuk model kehidupan selama kita di bumi ini, yaitu hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Tidak ada tengah-tengah. Amin. Tidak ada alternatif lain. Kalau tidak hidup dari roh, berarti hidup dari daging. Kalau tidak hidup dari daging, berarti hidup dari roh. Ya kan? Itu mutlak. Amin. Karena kita adalah makhluk roh, maka kita harus hidup oleh roh. Tapi karena kita ini banyak hidup, lebih banyak menyenangkan daging, makanya kita lebih banyak hidup dari daging. Jadi saudara dengar, hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, dan berjalan di dalam roh, itu satu kemutlakan. Amin. Itu bukan suka tidak suka, itu bukan mau tidak mau. Itu adalah sebuah kewajiban supaya saudara bisa mengalami Tuhan itu nyata. Saudara tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan nyata kalau saudara suka-suka, ya kan? Hari ini ikut Tuhan, jadi bangun manusia roh itu nanti hari Minggu saya di gereja, waktu jam ibadah. Yang lain itu hidup dalam aktivitas daging, gak bisa. Adam dan Hawa pertama itu, mereka adalah makhluk roh, betul ya? Tapi karena mereka tinggal di bumi, mereka diam di bumi, mereka punya jiwa dan punya tubuh itu supaya mereka bisa. Lalu Tuhan itu setiap hari datang di tengah di mereka, ya kan? Dan roh mereka bisa menangkap, itu roh mereka yang aktif. Amin. Bahkan sampai mereka bisa mendengar bunyi langkah kaki Tuhan. Amin. Setiap hari Tuhan itu datang dan mereka selalu berinteraksi dengan Tuhan. Artinya mereka punya jiwa, punya roh itu yang lebih dominan. Amin. Tapi untuk mereka ini masih culun. Mereka masih terus diproses. Itu juga terus harus dibangun. Lewat apa? Persekutuan terus dengan Tuhan. Nah, ingat, waktu Tuhan menciptakan Adam, waktu Tuhan hembuskan napas hidup, memindahkan roh ke sana, sebenarnya ada satu yang namanya kemuliaan yang membungkusi roh manusia itu. Amin. Saudara harus dengar ini. Sampai kapan? Oke, sampai nanti roh manusia itu mengalami kemuliaan Tuhan secara utuh. Amin. Jadi kemuliaan yang Tuhan berikan kepada manusia, yang Allah berikan itu kemuliaannya sendiri, ya, membentuk manusia itu sampai nanti manusia itu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Yaitu apa? Kemuliaannya. Saudara harus dengar ini nih, ini penting. Yang sudah serupa dan segambar dengan Allah itu roh kita. Kenapa belum bisa menyamai seperti Allah? Karena kita belum sampai kemuliaan Allah itu menjadi kemuliaan kita. Saya harus tunjuk satu ayat ini, 1 Korintus 2 ayat 7. Ya, saudara perhatikan ayat ini, dia bilang ini. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan bagi, bukan bagi kemuliaan Tuhan loh, tapi disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Halo. Jadi ini hikmat Allah tersembunyi sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan ciptakan manusia itu hidup di bumi ini sampai bisa menyatakan kemuliaan Allah lewat hidupnya. Makanya manusia bisa hidup di bumi ini dengan yang namanya tubuh kemuliaan. Amin. Nah, kemuliaan inilah yang membungkus roh Adam yang pertama itu. Amin ya. Nah, kemuliaan ini akan terus semakin lama. Makanya Alkitab bilang kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Jadi Adam dan Hawa di Taman Eden itu mereka bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Sampai kapan? Sampai mereka memiliki tubuh kemuliaan. Sampai mereka memiliki kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Sampai mereka mewakili Allah di bumi karena kemuliaan itu. Amin. Nah, ingat ini penting. Kemuliaan itu, ini kalau hilang, makanya gereja sedang mencari kemuliaan yang palsu. Amin. Oke, saya harus bawa saudara ini terus. Ini penyingkapan yang luar biasa. Oke ya, waktu kita punya yang namanya roh yang ada, kemuliaan, kalau itu hilang dari kita, saudara hanya cuma menjadi makhluk yang hidup. Ya kan? Saudara boleh punya roh, tapi akhirnya pengkhotbah bilang nasib manusia dan nasib binatang itu sama. Padahal binatang itu tidak punya roh. Amin. Binatang itu cuma punya jiwa.
Yang satu yang paling tinggi namanya dia punya insting, naluri. Membuat berbeda itu karena manusia punya kemuliaan. Gitu ya. Kemuliaan dari mana? Kemuliaan dari Allah. Dan Alkitab bilang, waktu manusia jatuh dalam dosa, maka yang hilang itu apa? Kemuliaan. Rohnya tetap ada, tapi kemuliaan Allah tidak ada lagi. Yang membuat kita bisa berinteraksi dengan Allah itu karena kemuliaannya dalam kita. Amin. Iya. Saudara lihat ya, semua orang di muka bumi ini, mau agama apa dia punya roh, tapi dia tidak punya kemuliaan. Amin. Yang dia bangun itu adalah kemuliaan palsu. Yang mereka cari itu kemuliaan palsu. Tapi Tuhan itu sudah memberi kemuliaan buat kita. Nah, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Roma 3 ayat 23 bilang, manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi waktu Adam mengambil buah, makan buah, kemuliaan Allah hilang, maka seluruh tatanan itu berubah. Amin. Tuhan menciptakan binatang, itu makanannya rumput, apa? Hijau-hijauan. Lalu Tuhan menciptakan manusia, makanannya buah-buahan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, tatanan kemuliaan hilang, tatanannya berubah. Amin. Tuhan tidak ciptakan karnivora, herbivora, omnivora, dan fora-fora lainnya. Amin. Karnivora itu binatang pemakan daging. Tuhan tidak ciptakan karnivora. Amin. Tuhan ciptakan semua, bahkan nanti di kerajaan 1000 tahun, nanti ada kerajaan Allah yang termanifestasi di bumi, kerajaan 1000 tahun damai. Itu di sana ada lembu makan rumput bersama-sama dengan beruang. Amin. Iya, singa dengan anak domba bermain-main di padang rumput. Makannya sama, makan rumput. Amin. Kenapa kacau? Ingat bahwa karena Adam yang memberi sifat kepada binatang. Amin. Halo. Tuhan Allah ciptakan binatang, tapi yang kasih sifat buat binatang itu Adam. Tahu kasih sifat? Memberi nama. Ya kan? Jadi kalau orang tua memberi nama buat anak, itu orang tua sedang kasih sifat buat anak. Amin. Adam memberi nama kepada binatang. Waktu Adam bilang singa, maka turunlah semua sifat-sifat singa ke dalam binatang itu. Amin. Waktu Adam bilang Raja Wali, turunlah sifat-sifat Raja Wali. Waktu Adam bilang ular, turun juga sifat ular. Apa itu? Cerdik. Amin. Makanya setan pakai ular untuk coba Adam. Halo. Begitu Adam jatuh, maka semua tatanan berubah, termasuk sifat-sifat binatang berubah. Amin. Makanya Adam kasih nama Hawa, kasih nama perempuan itu Hawa. Betul ya? Padahal Tuhan kasih nama dia perempuan. Betul ya? Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam merubah nature Hawa, nature perempuan menjadi Hawa. Hawa artinya apa? Ibu dari semua yang hidup. Atau pakai kata lain, sumber dari kehidupan. Tapi sumber dari kehidupan yang sudah jatuh dalam dosa. Begitu. Mereka bukan lagi jadikan Tuhan sebagai sumber, tapi Hawa sebagai sumber. Ini penting. Kemuliaan itu hilang. Waktu kemuliaan Tuhan hilang, semua tatanan berubah. Kemuliaan Tuhan di dalam manusia itu yang mengatur tatanan di bumi ini. Dan kalau tatanan dalam keluargamu kacau, itu kemuliaan sudah hilang. Amin. Tatanan dalam organisasi, tatanan dalam gereja kacau, itu karena kemuliaan hilang. Jadi hanya kemuliaan Tuhanlah yang mengatur semua tatanan, yang menjaga sehingga semua tatanan itu bisa jalan. Ya. Nah, waktu Adam jatuh dalam dosa, kita bilang hilang kemuliaan Allah. Ketika kemuliaan itu hilang, Adam sudah tidak lagi melihat kemuliaan Tuhan yang hebat. Mata Adam mulai tertuju kepada self, kepada diri. Waktu kemuliaan Allah hilang, lalu Adam mulai lihat pertama apa? Telanjang. Ya kan? Karena telanjang, Adam mulai punya kecenderungan, keinginan mulai muncul kan? Untuk menutupi ketelanjangan, Adam pergi cari pohon ara untuk menyemat, untuk menutupi ketelanjangan. Ya kan? Nah, itu namanya sel. Daging itu muncul sejak kapan? Sejak kemuliaan Allah itu hilang. Amin.